warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman kelas 3? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, teman-teman, sebelum menyaksikan video dari Bunda Hani akan memberitahu kalian, Bunda Hani akan menyampaikan dua materi. Yang pertama adalah tentang materi sampah. Yang kedua adalah kalimat efektif. Sebelum menyaksikan video dari Bunda Hani harap teman-teman harus konsentrasi ya untuk menyaksikan video dari Bunda. Oke, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, yaitu adalah sampah. Sampah adalah material, sisa yang sudah tidak diinginkan lagi, serta berakhirnya suatu proses. Nah, di sini ada contohnya. Ketika kita mencuci tangan dan membasuh tangan kita dengan tisu, setelah itu tisu tersebut tidak dapat dipakai lagi. Itu adalah sampah ya sayang. Nah, di sini sampah itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah sampah organik, yang kedua sampah non-organik, yang ketiga sampah B3, bahan berbahaya beracun. Yang pertama, Bunda Hani akan menjelaskan tentang sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Nah, berarti sampah organik sampah sisa dari makhluk hidup ya. Nah, fungsi sampah organik bisa dijadikan pupuk kompas. Nah, di sini sampah organik ada 2 jenis. Yang pertama adalah sampah organik basah. Sampah organik basah adalah sampah organik yang banyak mengandung air. Sampah organik basah contohnya adalah sisa sayur, kulit pisang, buah yang busuk, kulit bawang, dan sejenisnya. Nah, di sini ada sampah organik kering. Sampah organik kering adalah sampah organik yang sedikit mengandung air. Contoh dari sampah organik kering adalah kayu, ranting pohon, dan daun-daun kering. Kebanyakan sampah organik sulit diolah kembali. Nah, karena susah diolah kembali, jadi lebih sering dibakar untuk dimusnahkan sayang. Nah, ini contoh dari sampah organik. Nah, ini sampah organik ya. Ada sisa sayur, ada buah yang busuk, ada kulit pisang, ada kulit bawang. Nah, di sini ada sampah organik kering, ada daun, ada ranting. Ini namanya pupuk kompas, teman-teman. Oke. Setelah itu Bunda Hani akan menjelaskan tentang sampah anorganik. Sampah anorganik atau sampah kering, yaitu sampah yang tidak mengalami pembusukan. Misalnya, plastik, pecahan kaca, kaleng, dan besi. Sampah-sampah tersebut dapat diolah kembali menjadi barang yang bermanfaat sesuai dengan jenisnya. Nah, ini untuk sampah anorganik ya, teman-teman. Nah, di sini adalah contoh produk olahan limbah anorganik. Di sini teman-teman sudah pernah bikin ya tempat pensil dari botol minum. Dan masih banyak lagi. Nah, di sini Bunda Hani akan menjelaskan tentang sampah B3, bahan berbahaya beracun. Sampah B3 adalah zat atau bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan atau kelangsungan hidup manusia, makhluk hidup, dan lingkungan hidup pada umumnya. Karena sifat itu bahan berbahaya dan beracun, serta limbahnya memerlukan penanganan yang khusus. Ini contohnya, ada kaca, besi, paku, baterai, dan limbah pabrik. Nah, ini untuk contohnya ya teman-teman. Nah,
di sini ada dampak sampah terhadap lingkungan. Nah, sampah merupakan masalah terbesar dalam kehidupan. Sampah yang tidak tertangani dengan benar akan menyebabkan gangguan kesehatan, keindahan, dan juga dapat mengakibatkan banjir. Nah, dari sekarang teman-teman harus membuang sampah pada tempatnya ya. Nah, setelah itu Bunda Hani, kan? Di sini juga ada dampak lainnya terhadap lingkungan. Nah, di sini ada pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Sampai di situ teman-teman sudah paham untuk sampah? Oke, hebat kalau udah paham. Nah, sekarang Bunda Hani masuk materi yang kedua. Materi yang kedua adalah kalimat efektif. Sebelum menjelaskan tentang kalimat efektif, Bunda Hani akan menjelaskan tentang kalimat. Kalimat adalah suatu bahasa yang terdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat terdiri atas subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Sampai sini teman-teman sudah mengerti ya apa itu kalimat. Nah, kita masuk tentang kalimat efektif. Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah bahasa secara benar menurut ejaan yang disempurnakan atau EYD. Sampai sini teman-teman sudah mengerti ya. Nah, di sini Bunda Hani akan menjelaskan contoh yang pertama. Dia yang pergi meninggalkan saya. Nah, kata yang ini tidak perlu dipakai karena dia tidak efektif ya. Maksudnya tidak efektif bagi kata-kata ini. Ya. Yang kedua, ia pergi meninggalkan saya. Ini baru kalimat yang efektif. Ya. Yang kedua, Nisa demam sehingga Nisa tidak dapat masuk ke sekolah. Ini kalimat tidak efektifnya Nisa. Harusnya tidak usah diulang kembali ya sayang. Kalimat tidak efektif itu tidak boleh pengulangan kalimat. Ya. Yang kedua, di sini ada contoh lagi, Nisa demam sehingga tidak dapat masuk ke sekolah. Baru ini kalimat efektif karena tidak ada pengulangan kata ya. Oke. Nah, di sini sekian penjelasan dari Bunda Hani. Setelah itu Bunda Hani dan Bunda Inik akan memberikan tugas kepada teman-teman. Tugasnya ayah dan bunda kalian memberikan soal tentang sampah, tentang kalimat efektif, dan tentang benda dan sifatnya. Nah, masing-masing terdiri dari 5 soal, berarti 5 soal sampah, 5 soal kalimat efektif, dan 5 soal benda dan sifatnya. Nah, nanti ayah dan bunda kalian memberikan soal, kalian menjawabnya ya. Bunda akan tunggu tugas kalian sampai jam 5 sore. Oke, sekian video pembelajaran dari Bunda. Bunda Hani ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman, selamat mengerjakan ya.